hadis Al-Baqi Nawawi yang pada kesempatan sore hari ini sudah menginjak pada hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul khamis, hadis yang kelima. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang perempuan yang berjuluk Ummul Mukminin, Ummi Abdillah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang tidak lain adalah istri tercinta Rasulullah SAW. Di sini dijuluki Ummul Mukminin karena semua istri Nabi itu dijuluki Ummul Mukminin. Ummi itu artinya ibu, Mukminin itu orang mukmin. Jadi ibunya orang mukmin. Jadi ibunya kita semua. Jadi di samping kita punya ibu yang melahirkan, ibu mertua, kita punya juga sebuah ibu kehormatan, yaitu dari istrinya Rasulullah SAW. Semua bukan hanya Sayyidah Aisyah, ya. Ada Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Ramlah, Hindu, Zainab, Juwairiyah, 9 istrinya Nabi itu semuanya dinobatkan sebagai Ummul Mukminin, sebuah penghormatan seperti itu. Dan juga berikut dengan konsekuensinya, yaitu apa? Yang namanya ibu itu tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh anaknya, betul? Hanya sepeninggal Rasul semua istri-istri Nabi haram kalau dinikah oleh sahabat lain, tidak boleh seperti itu. Nah, ini sebuah penghormatan, ya. Bahasa kasarnya itu bekas istrinya Nabi, kalau bahasa kita biasa namanya janda, seperti itu ya. Itu kan kalau selain Rasulullah ya boleh lah siapa saja, yang penting suka sama suka mau gitu ya. Tapi kalau khusus istrinya Rasulullah ya sebagai wujud penghormatan, ya sepeninggal Rasul itu meninggalkan 9 seorang perempuan yang seharusnya sebagai istrinya, itu tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai istri. Ini adalah Sayyidah Aisyah, dari 9 istrinya Nabi, istri yang paling dicintai, yang paling disayangi oleh Rasul itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau juga sangat berjasa sekali dalam keberlangsungan agama Islam ini. Di antaranya beliau adalah perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis, menceritakan tentang tingkah laku, pekerjaan dan apapun yang terjadi di masa beliau dengan Rasulullah. Yang kebanyakan itu tidak diketahui oleh sahabat lain. Kenapa? Ya karena Aisyah itu adalah istrinya Nabi. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah sesuatu yang kadang sahabat lain tidak bisa menceritakan karena bersifat privasi. Misal sedang berduaan di kamar, tidak ada yang tahu. Kalau semisal Sayyidah Aisyah tidak menceritakan, maka kita tidak tahu apa-apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini berkat jasa daripada Sayyidah Aisyah, itu kemudian beliau bisa menyebarluaskan ilmu beliau, apa yang dia ketahui tentang tingkah laku, ucapan atau perbuatan Rasulullah SAW. Sehingga beliau itu termasuk sahabat perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari sekian banyak ribuan sahabat, itu sahabat perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Sayyidah Aisyah. Kalau beliau berkata, Sayyidah Aisyah, kalau Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Nabi bersabda, siapa saja ahdatsa yang siapa saja ahdatsa yang melakukan perbuatan baru. Ihdas itu artinya sesuatu yang belum pernah dilakukan. Sesuatu yang melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, membuat sesuatu hal yang baru fi amrina dalam urusan kita. Urusan Nabi Muhammad SAW. Urusan Nabi itu apa? Menyampaikan syariat. Berarti melakukan sesuatu hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasul. Malai samihu, yang dimana pekerjaannya itu bertentangan dengan nas Al-Quran ataupun hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bahwa raddun, maka pekerjaan tersebut, orang yang melakukan perbuatan yang di situ bernilai ibadah tapi tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka pekerjaan tersebut ditolak oleh Allah. Artinya rusak pekerjaan itu, tidak bernilai ibadah. Ini menunjukkan bahwa agama kita itu agama ittiba. Kita diperintahkan untuk mengikuti, bukan kok kita itu membuat hal yang baru. Ya, karena fungsi daripada Rasulullah SAW, beliau diutus oleh Allah sebagai suri tauladan, memberi sebuah contoh, menjelaskan tentang isi kandungan yang ada di Al-Quran, okay? Itu supaya kita meniru. Jadi tugasnya kita itu cuma apa? Meniru saja pada sesuatu yang ada, yang pernah dilakukan oleh Rasul. Ya. Agama Islam sudah begitu sempurna, ya. Bahkan posisi dari Islam sendiri dengan simbol Al-Quran itu sudah menyempurnakan terhadap agama-agama terdahulu. Ya. Dengan ditutupnya utusan Allah, tidak ada nabi setelahnya, artinya agama Islam sudah benar-benar dalam keadaan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini, ya, hari di mana ayat itu terakhir diturunkan oleh Allah, seperti itu, agama Islam sudah kami sempurnakan. Jadi tidak perlu kemudian ada pembaharu-pembaharu. Tidak perlu nanti kemudian dalam urusan kemudian beribadah kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah
dia sholat sendiri. Rasul pada saat itu sedang duduk di belakangnya seperti itu. Setelah orang tersebut sholat selesai, setelah selesai sholat, orang tersebut pergi dihadap sama Rasul. Nabi mengatakan, irji fasoli, fa'inaka lam tusalli. Kamu ulangi sholatnya. Kamu tadi belum sholat. Kenapa Nabi mengatakan belum sholat? Karena pada rakaat ini sudah sholat, cuma sholatnya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kembali ke depan, sholat lagi. Setelah selesai sholat seperti itu ya, kemudian dia pergi, ditegur lagi sama Rasul. Ulangi sholatmu. Tadi kamu sholatnya, tadi kamu belum sholat. Irji fasoli fa'inaka lam tusalli. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Tadi sudah sholat, seperti itu ya. Dan usut punya usut ternyata tadi sholatnya itu cepat, dilakukannya dengan cepat, tidak ada tumanina. Tumanina itu tenang antara satu rukun dengan rukun yang lain, seperti itu ya. Setelah Fatihah, kemudian apa? Rukuk. Keadaan Fatihahnya dipastikan membaca Fatihahnya itu pas dalam keadaan berdiri. Jangan sampai sambil walaupun sambil rukuk ya. Ini biasanya pas sedang ramai ini di daerah-daerah tertentu. Insya Allah di sini tidak ya. Aman ya, bagus itu ya. Ada sebagian daerah yang di situ sholat tarawihnya itu buru cepat seperti itu ya. Ya ini kalau seandainya ketahuan sama Nabi, dan pastinya ketahuan, Nabi mengetahui seperti itu ya. Nah itu pasti Nabi akan menegur, irji fasoli fa'inaka lam tusalli. Itu adalah praktek di mana rukuk dan sujudnya tidak ada tumaninahnya. Tumaninah itu kadar subhanallah. Setelah dia rukuk, biarkan posisi rukuknya itu dengan kadar subhanallah. Ya setelah dia menunggu, kira-kira orang baca subhanallah. Kan tidak lama ya, subhanallah baru nanti naik. Setelah naik juga dalam iktidal ada tumaninahnya, tenang. Jadi sholat itu benar-benar dinikmati seperti itu ya, bukan kok kayak di seperti diburu-buru, maling diburu-buru sama orang gitu ya, buru-buru cepat-cepat ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia melakukan perbuatan ibadah, wujudnya ibadah, tapi karena tidak sesuai dengan tuntunan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga disalahkan oleh Nabi, seperti itu ya. Sehingga Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu kalau sholat, lihat saya sholatnya gimana. Akhirnya Nabi memberi contoh. Orang tersebut diperintahkan sedikit ke belakang, kemudian memperhatikan. Nabi mempraktekkan sholat, memberi contoh, memberi pelajaran. Jadi tidak hanya nyalahin aja. Kita nyalahin tapi tidak ngasih solusi. Nabi menyalahkan sekaligus memberi apa? Solusi. Itu cara sholat yang seperti ini. Dalam kaitan haji juga sama. Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Kamu kalau mau melakukan ibadah haji jangan sembarangan. Ambillah sebagaimana apa yang saya lakukan. Pada saat itu sahabat bingung. Ya. Allah menyebutkan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, bahwa bukit Safa, bukit Marwah itu merupakan sya'airillah, tanda kekuasaan, tanda kebesaran Allah yang di sana diwajibkan bagi siapa yang akan menunaikan ibadah haji untuk melakukan sa'i seperti itu ya. Orang bingung, ini mau dari Safa dulu atau dari Marwah dulu, seperti itu ya. Dalam bahasa Arab kalau menggunakan wawu ya, Inna Safa wal Marwah pakai wawu, wawunya itu berfaedah mutlaqul jam'i. Kalau dalam gramatika Arab yang faedahnya itu adalah secara umum, pokoknya mau Safa dulu ya kena, mau Marwah dulu ya kena. Secara bahasa Al-Quran boleh, mau dari Safa dulu boleh, mau dari Marwah dulu apa juga boleh. Tapi nanti tidak. Kamu kalau mau melakukan, lakukan sebagaimana apa yang saya lakukan. Saya ketika haji melakukannya mulai dari mana? Dari Safa dulu, ya udah ikuti. Kalau kamu tidak mengikuti sebagaimana apa yang saya lakukan, berarti ibadahnya tidak sah. Begitu juga urusan syarat, urusan rukun ya. Sholat duhur sudah ada standarnya 4 rakaat. Kok ada orang masih semangat? Saya masih semangat. Saya sholatnya mau 7 rakaat saja misalnya. Bukannya dia dapat pahala yang banyak, malah tidak sah. Karena semuanya itu sudah ada apa? Standarnya. Standarnya itu siapa? Standarnya adalah Rasulullah SAW. Jadi sederhana sekali. Kita dalam beragama, udah pokoknya apa yang dilakukan oleh Rasul, kita tidak usah buat-buat, ikuti saja caranya. Kalau kita mengikuti Rasul dari sisi pekerjaan ibadah, ya bukan saja sah ibadahnya, tapi kita nanti dinobatkan sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah menyatakan, kalau kamu qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu ngaku cinta sama Allah. Semua orang bisa mengklaim cinta. Kamu cinta tidak sama Allah? Cinta. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi cinta itu harus ada pembuktiannya. Kadar kecintaan kita kepada Allah itu diukur, dilihat seberapa ikutnya kita, mengikutinya kita terhadap Rasulullah SAW. Fattabi'uni, kalau kamu ngaku cinta sama Allah, fattabi'uni, ikutlah kepadaku. Aku itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi semakin kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasul, urusan ibadah, bahkan bukan hanya urusan ibadah, urusan yang bersifat adat itu artinya kebiasaan. Kalau kita niatkan mengikuti terhadap apa yang dilakukan oleh Rasul, nanti bisa bernilai ibadah seperti itu. Ya, kita tidur, saya tidurnya mau tidur sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul, menghadap kiblat dengan posisi
miring ke kanan. Kemudian kok yang miring ke kanan itu yang ditiduri itu bagian kanannya seperti itu ya, berarti menghadap ke utara seperti itu ya. Kemudian baca doa. Kalau kita doanya cuma bismika saja ya, padahal sangat banyak sekali doa yang dicontohkan oleh Rasul ya. Membaca Falaq, Anas, ya Qul, baca ayat kursi, baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam sebuah hadis disebutkan seseorang kalau sebelum tidur dia baca ayat kursi dilanjutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa ya? Sampai terakhir dalam surat Al-Baqarah. Tidurnya dia tidur lalu bangun subuh. Itu tidurnya dia ditulis diganjar seperti halnya dia sholat malam penuh tidak tidur. Pernah tidak dengar? Berarti tidak perlu yang lain. Ya bukan begitu ya. Ya kalau yang lain lebih baik lagi, nanti memiliki nilai pahala yang lebih banyak lagi. Tapi paling tidak ini antisipasi. Ini kira-kira kok saya kok nggak biasa seperti itu ya tidur sebelum tidur baca ayat kursi dilanjutkan ayat terakhir dari surah Al-Baqarah seperti itu ya. Nanti ya sesuai isyarah hadis di sini disebutkan faka'an nama qoma al-lailu kullu. Dia sebelum tidur baca ayat kursi dilanjutkan dengan apa? Ayat terakhir dari surah Al-Baqarah faka'an nama qoma al-lailu kullu. Maka kayak dia tidur ya ngeleter bahasa Jawa nih. Tapi diganjar dicatat seperti halnya semalam suntuk dan tidur qiyamul lail. Ini potongannya kayaknya ada yang belum pernah ya, ada tidur terus menyempatkan waktu sampai subuh. Kalau begadang insya Allah sudah pernah ya, tapi begadangnya tidak untuk apa? Nah ini seberapa kita mengikuti mencontoh terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka itulah ya kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara makan kita kalau makan pakai apa? Ya pakai sendok ya. Kalau Nabi tidak pakai sendok, ya. Nabi pakai tangan. Nabi pakai tangannya ada 5 tampil semua itu dah. Nabi makanya paling 3 jari seperti itu ya. Kemudian makan. Nabi memakan kul mimma yali. Nabi makan apa yang ada di sampingnya. Tidak kok terus ngajak sana ngajak sini, apalagi yang tidak ada diadakan seperti itu ya. Tolong jumlah di sini kok sing tebel ya seperti itu. Yang terdekat. Kemudian Nabi cara duduknya Nabi. Kemudian Nabi setelah makan selesai tangannya dijilat. Dalam sebuah hadis nampaknya tempat makannya Nabi juga dijilat. Ya, kalau kita ada dijilat ya seperti itu saya kondisional saja. Mungkin kalau pas di rumah bisa aman. Masa di kota terus dijilat-jilat gitu ya. Pertama harga dirinya turun di cinta. Tapi kalau memang ingin melakukan sesuai tidak apa-apa seperti itu ya. Ini kadar kecintaan ya, kadar kecintaan kita kepada Allah itu tolak ukurnya seberapa dekatnya kita, tingkah lakunya kita, kesehariannya kita seperti apa yang dilakukan. Seperti kalau begitu pentingnya kita ngaji supaya kita lebih kenal. Ya tentunya kita bisa meniru kalau kenal, kalau kita tahu. Rasul telah mencontohkan semua mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, mau ke WC, cara beristinja yang benar, ya, cara bersosial yang benar, cara bermuamalah yang benar telah dicontohkan semua oleh Rasul. Ya, ini di sini Nabi mengatakan siapa yang melakukan sesuatu hal yang baru dalam urusan agama, fi amrina, ya. Berarti kalau bukan urusan agama, ini karena ranahnya Nabi ini ranah urusan agama seperti itu, ya. Kalau misal pakai kendaraan, sepeda motor dan seterusnya, ya di zaman Nabi memang tidak ada dan ini tidak masalah karena itu bukan bagian dari fi amrina. Yang jadi permasalahan adalah manakala melakukan satu perbuatan yang di situ bernilai ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasul, kemudian kita melakukan hal yang tidak sesuai sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa Rasul maka amalan tersebut diistilahkan dengan apa? Ketolak atau bahasa dalam redaksi hadis lain disebut sebagai bid'ah, sesuatu yang baru. Kita dalam beragama tidak usah melakukan hal-hal yang baru seperti itu ya, kecuali hal yang baru kalau memang tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran, dengan roh syariat, itu diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar pernah melakukan hal yang dulu belum pernah dilakukan oleh Rasul, yaitu jam'ul Quran. Di zamannya Nabi, Al-Quran tidak dikumpulkan seperti itu. Al-Quran itu terpisah-pisah ya, karena turunnya wahyu itu selama 23 tahun dan tidak semua sahabat itu mulai dari Fatihah sampai Anas itu menyaksikan semua. Ada yang sahabat mengkoleksi beberapa ayat Al-Quran, beberapa surah seperti itu ya. Ada yang cuma hafal surat Al-Baqarah dan seterusnya, sehingga Abu Bakar berinisiatif. Ini kalau tidak diperhatikan urusan Quran, nanti sahabat-sahabat ya termakan usia meninggal. Wah, nanti generasi tahunnya bagaimana? Akhirnya beliau memberanikan diri untuk melakukan hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasul. Ini hal yang baru, tapi tidak bertentangan dengan roh daripada syariatnya Allah. Bahkan ini ada nilai positifnya. Sempat sahabat Umar ketika dirasani ya, dijak rembuk sama sahabat Abu Bakar, sahabat Umar mengatakan, demi Allah, saya memikul gunung lebih ringan daripada disuruh melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Rasul. Di awal sahabat Umar menolaknya. Kamu berani-beraninya wahai sahabat Abu Bakar melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau dilihat dari sisi positif dan negatifnya seperti itu ya, tentunya
ada nilai-nilai banyak bagian daripada hifdzul Quran ya, sehingga para sahabat menyepakati dan tidak ada yang ingkar. Gitu ya. Di antaranya lagi di zaman sahabat Umar juga melakukan hal yang baru. Sahabat Umar melakukan sesuatu hal yang baru, yaitu apa? Melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, bahkan malah 30 rakaat yang dilakukan di Madinah seperti itu ya. Sahabat Umar memandang, iya di zamannya Nabi itu Nabi hanya sholat qiyamul Ramadan saja ya, belum tidak disebutkan sebagai tarawih seperti itu ya, menghidupkan malam di waktu bulan Ramadan seperti itu hanya 1 sampai 2 saja, karena Nabi khawatir bahwa itu nanti akan ada asumsi dari para sahabat bahwa itu adalah sesuatu yang wajib. Nabi itu sifatnya rahman ya, rauf rahim, kasihan kalau umatnya dikit-dikit diwajibkan. Akhirnya Nabi melarang dan sholatnya di rumah. Tapi sahabat masih tetap semangat di zamannya Nabi. Jadi zaman Nabi sudah meninggal, di zamannya sahabat Umar sudah melempem ya. Orang-orangnya kualitas ibadahnya sudah melempem. Kalau tidak dikumpulkan dalam satu tempat, tidak dilakukan secara berjamaah dan rokaatnya tidak ditambahi, nanti keterpautan amalan antara yang ada di zaman Nabi dengan di masa sahabat Umar itu sangat kejauhan. Di zaman di zamannya Nabi 12 rokaat ya, karena memang itu namanya qiyam itu Nabi tidak lebih dari 12 nih, lebih 1 seperti itu ya, jadi berapa? 13. Tapi di zamannya sahabat Umar ini kualitasnya sudah agak menurun, jadi ditambah lagi kalau di zamannya Nabi orang sholat sendiri-sendiri masih karena kekuatan iman yang luar biasa ya, sehingga mereka melakukannya dengan penuh kesemangatan. Di zamannya sahabat Umar ada sedikit penurunan kualitas ibadah, sehingga terus beliau berinisiatif melakukan hal baru yang tidak dilakukan oleh Rasul sebelumnya, yaitu dalam jumlah dan juga keadaan yang beda. Kalau dulu tidak dilakukan secara jamaah, di zamannya Nabi dilakukan secara berjamaah. Begitu juga sahabat Umar sahabat Utsman kalau tidak salah ya, tentang azan Jumat dilantunkan sebanyak berapa? Sebanyak 2 kali. Tapi sebanyak 2 kalinya tidak seperti zaman sekarang. 2 kalinya itu ya, pertama ada dan sejarah itu ya, jam 9 ada supaya mengingatkan orang. Di zamannya Nabi kalau sholat waktu Jumat, mereka para sahabat memaksimalkan, tidak usah dikasih peringatan azan, mereka sudah meluangkan waktunya penuh untuk beribadah. Nah, seiring berjalannya waktu ya, orang-orangnya kualitasnya tentunya ya tidak apa saja ya, tambah ke sini tambah ke sana gitu ya, kualitasnya itu tambah ke sini tambah ke sana seperti itu ya. Jadi kemudian diberi sebuah istihad, sebuah keputusan yang dulu tidak dilakukan, dan para sahabat ya, dan juga para ulama tidak ada yang mengingkar. Jadi pada intinya melakukan hal baru yang penting tidak bertentangan dengan ruh syariat itu dibenarkan. Yang tidak dibenarkan kalau bertentangan dengan syariat seperti itu ya. Di situ ada kemungkarannya, di situ ada nilai-nilai kemaksiatannya, maka di situ diharamkan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat li Muslimin. Kalau di dalam riwayat Muslim ada redaksi yang lain, tapi di situ maknanya sama, cuman bahasanya yang berbeda. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Nabi mengatakan, barang siapa melakukan satu perbuatan amal di mana amalan tersebut laisa 'alaihi amruna, keluar dari jalanku, tidak seperti sebagaimana yang saya contohkan, fa huwa raddun, maka perkara tersebut raddun, tertolak. Ini apa namanya? Sekilas secara garis besarnya saja ya. Hadis yang kelima berkaitan tentang dilarangnya melakukan hal yang baru yang berkaitan dengan agama Islam. Saya lanjutkan hadis berikutnya ya, atau barangkali ada yang bertanya. Boleh tanya sedikit nih. Ini agak sensitif tapi harus dipertanyakan. Yang tadi saya akan menanyakan tentang yang 12 jadi 20 oleh sahabat Umar, tadi sudah dijawab dengan sangat bagus. Kemudian yang kedua tentang bid'ah hasanah. Teman-teman kita banyak yang mengatakan, dan dari sebagian juga mengatakan bahwa itu tidak boleh, itu merupakan bid'ah, tetapi yang ini mengatakan itu bid'ah hasanah. Contoh misalnya pembacaan Al-Barzanji, kemudian mungkin tentang apabila kita melihat, termasuk kami juga, saudara-saudara kami melakukan, misalnya ada tahlilan dan sebagainya, yang juga yang sejenisnya, mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, atas pertanyaannya. Berkaitan dengan bid'ah, baik itu ada bagian bid'ah hasanah dan juga bid'ah sayyi'ah, itu adalah sesuatu yang sangat klasik sekali sebenarnya ya. Yang itu termasuk bagian dari furu' itu urusan cabang. Jadi urusan cabang kalau memang ada orang yang meyakini berbeda ya silakan. Intinya seperti itu ya, karena itu sifatnya itu bukan prinsip. Furu' itu bukan prinsip. Kalau yang prinsip itu adalah al-usul. Kita sama-sama nyembahnya Allah menghadap kiblat, itu sesuatu hal yang prinsip seperti itu. Dan kemudian berkaitan dengan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, itu yang memunculkan istilah bid'ah
ada dua, hasanah dan sayyi'ah, itu adalah Imam Syafi'i. Seperti itu. Ada lagi Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengistilahkan bid'ah ada dua. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madhumah. Bahasanya sama ininya. Kalau mahmudah itu terpuji, madhumah tercela. Hasanah itu bagus, sayyi'ah itu buruk. Ya, jadi pada intinya berawal dari bahwasanya Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap sesuatu hal yang baru itu menyesatkan. Kemudian sesuatu hal yang baru itu apa? Nah, ini dijelaskan oleh di sini. Sesuatu hal yang baru adalah hal yang di sana itu man amila laisa lahu fi amrina. Hal yang baru yang di situ bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti ini. Karena kalau kita cermati, kalau kita telah hal yang baru juga pernah dilakukan oleh sahabat di masa Rasul. Di zaman Rasul sendiri, sahabat melakukan hal yang baru, kemudian karena hal baru itu baik, Nabi membenarkan. Satu ketika Nabi beliau sedang sholat, habis membaca Fatihah, terus apa? Ruku. Setelah ruku biasanya Nabi cuma bacanya Rabbana walakal hamdu, Rabbil, ada tambahan. Rabbana walakal hamdu. Lalu di belakang, ini sahabat ada yang membuat hal yang baru. Nabi tidak mengajari, Nabi tidak memberi contoh, dia secara refleks setelah dari ruku ya, kemudian iktidal. Ini nggak diajari Nabi, dia buat sendiri. Ya berdoa begini, Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Akhirnya karena ini sedang sholat ya, semua itu berjalan sebagaimana mestinya sampai sholat salam, Nabi langsung memanggil, siapa ini? Yang tadi baca Rabbana lakal hamdu ditambahin mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Wah, sahabat ya, sebenarnya takut khawatir diomelin sama Nabi seperti itu ya. Tapi karena dia yang melakukan, ya dia tidak mengecuh. Dia dengan berani mengajukan tangan, saya wahai Rasul. Nabi mengatakan ya, dia tahunya mau dimarahi, tapi ternyata mengatakan, ketahuilah bahwa tadi ketika kamu membaca mil'us samawati wa mil'ul ardi, saya mendengarkan ribuan malaikat mendoakan ampunan kepada karena kamu membaca doa. Ini sekilas kan doa ini kan sesuatu yang baru ya, karena Nabi tidak melakukan, Nabi tidak ingkar. Ini juga sesuatu baru sebenarnya dilakukan di zamannya Nabi seperti itu. Kemudian ada hadis lagi yang Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang melakukan perbuatan baru, sana itu kebiasaan yang dulunya belum pernah dilakukan. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik, misal begini, kita bisa saja ini tidak perlu dilakukan, tapi semisal kita ngumpul di sini, setelah itu kemudian dulunya ada yang namanya takjil ada, misal, kemudian ada yang menginisiatif, bahasanya menginisiasi gitu ya. Mungkin Ustaz Arifin, Pak, ini ngumpul-ngumpul, udah ini saya mau sodako, saya mau beli kurma, saya bagikan. Besoknya dilakukan. Seperti itu ya. Dia sudah melakukan satu perbuatan baru yang sebelumnya itu belum pernah ada yang melakukan. Setelah itu, kemudian ya ada orang lain yang mengikuti. Ya, ada orang lain yang mengikuti. Saya mau ikut. Ya, ini perbuatan yang baik. Saya tak ikut. Maka orang yang pertama sebagai muassis, sebagai pencetus, ya, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Karena dia sebagai apa? Pencetus. Seperti itu. Sebagai pencetus dia akan mendapatkan pahala yang sama. Ini sesuatu yang baru, tapi karena sifatnya apa? Sifatnya baik sehingga diperbolehkan. Termasuk kultum yang ditaruh itu salat tauhid. Kultum itu kan ya. Banyak ya. Itu termasuk. Ya kultum termasuk ini kan ya sesuatu yang baru di zaman Nabi kan ada seperti itu ya. Jadi pada intinya dari nilai-nilainya tidak bertentangan. Misal tadi yang ditanyakan itu kemudian membaca Al-Barzanji. Ya, membaca Al-Barzanji itu di sana isinya adalah menceritakan sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Memang di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi menceritakan sejarah Nabi sendiri masa menceritakan pribadinya sendiri seperti itu ya. Tapi kemudian ada orang generasi setelahnya membaca. Kira-kira bagaimana? Ini sesuatu hal yang baru. Oke, jelas sesuatu hal yang baru. Cuma bertentangan tidak ini? Bertentangan tidak? Ya kita telah seperti itu ya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa kullan naqussu min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wahai Muhammad naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Di dalam Al-Quran saya ceritakan cerita-cerita Nabi terdahulu. Ya, ada ceritanya Nabi Nuh, bagaimana beliau berjuang dalam penuh kesabaran, ceritanya Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang ngeyelan, sulit diatur, seperti itu ya. Dan Nabi-Nabi terdahulu diceritakan semua. Tujuannya Allah menceritakan di dalam Al-Quran Nabi-Nabi terdahulu itu apa? Manusat bihi fu'adak, supaya hati kamu itu kuat. Jadi orang itu ya, kalau tidak tahu sejarah kadang diterpa berbagai ujian, akhirnya mentalnya ngedon, akhirnya dia mudah putus asa. Setelah itu Allah menyebutkan, oh kamu yang sabar. Bukan hanya kamu saja yang diberi ujian, lihat
Nabi-nabi sebelummu tak kasih ujian semua. Kamu harus sabar sebagaimana nabi-nabi terdahulu telah menjalani semuanya dengan penuh kesabaran. Itu nabi imannya yang kuat, imannya yang kokoh saja masih disuplai sama Allah dengan apa? Berbagai cerita-cerita dongeng-dongeng yang nyata supaya meneguhkan hati. Itu nabi. Kira-kira kalau kita perlu dengan kita mendengarkan seperti itu ya sejarah-sejarah terdahulu, kemudian kita menjadi tergugah seperti itu. Bahkan cerita-cerita terdahulu para salafus saleh itu, Imam Abu Hanifah ya salah satu dari mujtahid seperti itu ya, itu beliau mengatakan saya lebih suka mendengarkan cerita-cerita kebaikan orang-orang terdahulu daripada saya belajar ilmu fikih. Padahal beliau ahli fikih, ahli mujtahid seperti itu. Ya, tapi kalau semisal tidak mau cerita ya tidak apa-apa, tidak dosa, orang itu tidak wajib saja. Tapi kalau semisal mau mendengarkan cerita itu ada nilai baiknya. Di situ tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau misal kemudian ngumpul-ngumpul, di situ ada pembacaan ayat Al-Quran, ada ajakan untuk bersolawat, kemudian ada sodakohnya lagi ya, ada sodakoh itu kan mengumpulkan orang, kemudian bersedekah itu kan ada nilai positifnya juga ya. Nah itu berarti tidak bertentangan dengan syariat. Beda kalau misal kemudian di sana ada satu kemungkaran seperti itu ya, ada mengumbar aurat, kemudian ada lagi ikhtilat seperti itu ya, percampuran antara laki dan perempuan, apalagi persaingan-persaingan, apalagi kemudian ada perbuatan-perbuatan kemungkaran yang lainnya. Nah itu baru sesuatu yang baru yang dikecam oleh Rasul seperti itu ya. Jadi ini adalah permasalahan yang sudah sangat klasik sekali. Pada kesimpulannya itu adalah sesuatu yang bersifat bukan prinsip. Tidak mau maulid tidak apa, tidak mau tahlil tidak dosa karena tidak wajib seperti itu ya. Bahkan kalau memberatkan ya malah itu yang jadi dosa ya. Kemudian mengada-ngadakan padahal dia tidak punya uang misalnya yang repot seperti itu. Tapi pada saat dia dilakukan secara sukarela dengan legowo itu ya tidak dipermasalahkan, dan itu berlaku dari masa ke masa, dan para ulama itu telah membenarkan ya, yang menyalahkan juga ada, tapi ada yang membenarkan dan itu juga banyak jumlahnya. Jadi itu merupakan hal yang tidak bersifat prinsip, jadi sama-sama dibenarkan.